Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asbulia Ramadan dengan NIM A1C420066 dari kelas reguler C. Baiklah, pada video kali ini merupakan video praktikum perkembangan hewan dengan judul praktikum Sistem Reproduksi Invertebrata. Adapun tujuan praktikum kali ini yaitu untuk mengenal bagian-bagian dan organ penyusun sistem reproduksi invertebrata atau moluska dan arthropoda serta memahami fungsinya. Sistem reproduksi adalah sistem yang berperan dalam menghasilkan gamet fungsional pada tubuh. Reproduksi menggambarkan pembuatan telur, sperma, dan proses-proses yang menyertainya sampai pembuahan. Invertebrata merupakan kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang yang menempati hampir di setiap habitat di bumi. Invertebrata yang mempunyai tingkat keragaman tinggi adalah filum Molussa dan Crustacea. Kelompok hewan ini dapat melakukan perkembangbiakan secara seksual yang dibantu oleh organ-organ reproduksi yang membentuk sistem reproduksi. Setiap organ yang dimiliki memiliki karakteristik dan fungsi masing-masing untuk membantu perkembangbiakan hewan. Organ reproduksi betina pada Cephalopoda terdiri atas ovarium, saluran telur, kelenjar oviduk, kelenjar nidamental, dan kelenjar aksesoris nidamental. Organ reproduksi Cephalopoda jantan terdiri atas sebuah testis, saluran vas deferens, organ spermatofora, kelenjar aksesoris, kantong spermatofora atau kantong Needham, dan penis. Adapun organ reproduksi pada udang jantan terdiri atas organ internal dan eksternal. Organ internal yaitu terdiri dari sepasang testis, sepasang vas deferens, dan sepasang terminal ampula. Adapun organ eksternal terdiri dari sebuah petasma dan sepasang appendix maskulina. Organ reproduksi pada udang betina terdiri atas organ internal dan eksternal juga. Organ internalnya terdiri atas sepasang ovarium, saluran telur yang bermuara pada suatu lubang dalam coxsapodid dari pasang kaki jalan ketiga. Organ eksternal udang betina adalah telucum dan seminal receptacle. Cumi-cumi merupakan salah satu jenis filum Mollusca, kelas Cephalopoda yang tidak bertulang belakang. Mollusca merupakan hewan bertubuh lunak. Sebagian anggotanya dilindungi dengan cangkang dari zat kapur dan sebagian lainnya tanpa cangkang. Cephalopoda berarti memiliki kaki di bagian kepala. Adapun alat dan bahan pada praktikum kali ini yaitu alatnya ada gunting atau silet untuk membedah hewan percobaan, jarum pentul, styrofoam, pinset, sarung tangan, dan kaca pembesar. Adapun bahan pada percobaan kali ini yaitu ada hewan percobaan, cumi-cumi, loligo sp, dan udang Paneus sp. Dan ada alkohol 70%. Siapkan alat dan bahan, pastikan cumi-cumi yang akan diamati dalam keadaan mati dan masih segar. Potong cumi-cumi secara hati-hati dengan menggunakan gunting. Bedah bagian tengah tubuh cumi-cumi sampai habis. Lalu, sibakkan kedua sisi mantel. Dan cucuk menggunakan jarum pentul hingga dapat terlihat struktur bagian reproduksi tubuhnya. Selanjutnya, tarik kerangka bagian dalam cumi-cumi. Selanjutnya yaitu kita amati organ reproduksi pada cumi-cumi dan nantinya gambar organ reproduksi cumi-cumi dan diberi keterangan. Di sini yang dapat terlihat yaitu ada testis di bawahnya dan di atasnya itu ada terlihat penis. Selanjutnya pada udang, bedah bagian anterior tubuh udang menggunakan silet ataupun pisau secara hati-hati dan perlahan. Lalu buka dan kepakkan dan tusuk menggunakan jarum pentul agar mudah untuk mengamatinya nanti.
organ reproduksi eksternal pada udang, yaitu ada kita lihat petasma, dan organ reproduksi lainnya yaitu testis mungkin tidak terlihat secara jelas. Pada cumi-cumi jantan, di sini ada penisnya. Sini. Selanjutnya turun ke bawah yaitu ada vas deferens yang seperti berbelit ini. Selanjutnya turun lagi ke bawah ada testisnya. Sama halnya letaknya dengan ovarium di bawah juga. Jadi di sini ada juga mantel, terus ada mulut dan mata. Jadi reproduksi pada cumi-cumi jantan itu ada penis, ada vas deferens dan ada testis. Dan ini dia pada cumi-cumi betina, ada organ reproduksinya yaitu ada oviduk di sini, dan terus ke bawah ada ovariumnya di bawah, dan di sini ada juga kantung tinta, ada lambung, ada mata, dan ada juga mulut. Jadi untuk sistem organ reproduksinya pada cumi-cumi betina itu ada oviduk dan ovarium. Nah, ini gambar dari udang jantan, yaitu di sini ada organ reproduksinya, ada testes di sini. Lanjut mengikuti ini terus ke saluran testes. Sini ada testesnya, terus ke bawah mengikuti ada saluran testesnya. Dan ada organ lain seperti mata, jantung, dan anus. Jadi organ reproduksinya pada udang jantan ada testes dan melanjutkan menuju ke saluran testes. Untuk melihat organ reproduksi pada udang ini, terutama pada testes dan saluran testes, itu diperlukan ketelitian. Dan ini ada gambar udang betina. Di sini yaitu ada organ reproduksi udang betina yaitu ada ovari. Ovari terletak di sini, dan selanjutnya ada organ-organ lain yaitu kayak seperti jantung, mata. Di sini di bawah ada usus, dan paling di dekat ekor di ujung ada anus. Disinilah letak ovarinya sebagai organ reproduksi dari udang betina. Dan untuk melihat ini ovari secara langsung, untuk melihat organ reproduksi secara langsung itu diperlukan ketelitian dan kefokusan untuk melihatnya dengan alat bantu yang memadai. Jadi kesimpulan pada praktikum percobaan kali ini yaitu cumi-cumi jantan organ reproduksinya terdiri dari testis, vas deferens, dan penis. Sedangkan cumi-cumi betina terdiri dari ovum, saluran ovum, dan kelenjar kuning telur. Sedangkan pada udang jantan terdiri dari testes, vas deferens, dan petasma sebagai organ reproduksi eksternalnya. Dan pada udang betina terdiri dari ovarium dan oviduk. Nah, sistem reproduksi invertebrata itu dapat terjadi secara seksual dan terjadi secara aseksual juga. Cumi-cumi dan udang bersifat dioecious. Cumi-cumi bereproduksi secara seksual melalui kopulasi, sedangkan pada udang melalui fertilisasi secara eksternal. Dan itulah dia praktikum kali ini. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf